Ya, pemirsa wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus bergulir. Namun hingga saat ini pertemuan tersebut tak kunjung terwujud. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat. Dan juga kami sudah menghubungi pihak dari Gerindra dan PDIP, namun hingga saat ini pemirsa masih belum ada jawaban dan masih berhalangan. Dan kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber kami yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini, yakni Bang Kamhar. Selamat sore, Bang Kamhar. Selamat sore Mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Ya, dan kita juga sudah bergabung bersama narasumber kami satu lagi, namun saya ke Bang Kamhar terlebih dahulu. Bang Kamhar, seperti apa sejauh ini pengamatan Anda terkait dengan isu pertemuan yang sampai saat ini belum juga terwujud, yang lusa ini sudah pelantikan, Bang? Terima kasih. Jadi semua pimpinan partai koalisi yang tergabung di Kimples saat ini menyambut positif wacana silaturahmi kebangsaan atau pertemuan kebangsaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Memang sempat berkembang beberapa hari terakhir waktu pertemuan ini yang masih belum kunjung terlaksana, tetapi kami optimis insya Allah ini bisa terlaksana pada saatnya nanti. Kita tentu berharap silaturahmi atau pertemuan ini terlaksana sebelum pelantikan Pilpres, namun ya kita tunggu saja. Beberapa waktu ke depan masih ada cukup waktu sampai besok tanggal 19 Oktober. Ini masih memungkinkan semuanya kalau ikhtiar untuk mewujudkan silaturahmi ini. Tentu silaturahmi ini diharapkan tidak hanya oleh seluruh pimpinan partai politik, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, karena pertemuan antar elit itu akan memberikan suasana yang teduh dan kondusif, apalagi pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang punya banyak komitmen dan janji politik yang harus ditunaikan dalam konteks problematika dan dinamika kebangsaan yang semakin kompleks. Tentu butuh kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, termasuk elemen politik, apalagi PDIP adalah partai pemenang pemilu di pemilu legislatif. Karenanya kehadiran PDIP ini menjadi sangat diperlukan untuk optimalisasi jalannya pemerintahan ke depan. Oke, baik. Malah ini rencananya Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak SBY ini ya? Iya, kalau dengan Pak SBY sering silaturahmi itu terbangun kan. Pak Prabowo dan Pak SBY sudah bersahabat sejak lama dari alma mater yang sama, dan sering memang berdiskusi atau bertukar pikiran. Oke, baik. Saya ke narasumber kami selanjutnya pemirsa, ada Bang Adi Prayitno selaku pengamat politik. Bang Adi, Anda masih di perjalanan ya Bang ya? Oke, Pak Adi, kalau kita lihat ini kan hampir pelantikan lusa dan sampai saat ini belum ada juga pertemuan dilakukan. Kira-kira seperti apa? Apakah ini akan menentukan arah politiknya PDIP? Ya, saya kira kalau pertemuan ini disederhanakan, apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo ataupun tidak, saya kira tidak terlampau relevan ya, karena kalau kita melihat tanda-tanda alam politiknya, PDIP ini kan sudah melakukan kerjasama politik dengan Gerindra dan Prabowo. Misalnya kita melihat tidak ada revisi Undang-Undang MD3. Itu kan menegaskan hubungan antara PDIP dengan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres itu baik-baik saja. Saya meyakini bahwa kalau hubungan keduanya ini tidak baik-baik saja, ya Undang-Undang MD3 itu bisa direvisi dan DPR tidak lagi diberikan kepada PDIP sebagai partai pemenang Pileg. Ini pernah dilakukan waktu pemilu 2014 yang lalu. PDIP sebagai pemenang Pileg tapi tidak otomatis sebagai ketua DPR. Ini yang menurut saya kerjasama politik yang sudah mulai terbangun ya sebagai indikasi kuat. Nah yang kedua misalnya kemarin sehari dua hari ketika ada audisi ataupun ketika ada pembekalan di Hambalang terkait dengan calon menteri dan wakil menteri, kan kita melihat ada sejumlah figur yang teridentifikasi memiliki kedekatan emosional dengan PDIP yang juga ikut pembekalan. Itu tentu menjadi tanda-tanda alam sebenarnya PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati itu sudah melakukan komunikasi politik. Jadi jikapun keduanya ini bertemu entah malam ini ataupun besok, ya saya kira ini hanya sebatas formalitas politik
yang memberikan satu kesan bahwa elit-elit partai di negara ini, terutama ketua umum partai, sangat konsolidatif dan tentu sudah islah secara politik ya. Ini bagus sebagai bekal untuk menyongsong pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya di tanggal 20. Jadi pertemuan secara fisik, pertemuan secara tatap muka, ini kan sebagai penegas sebenarnya bahwa PDIP dengan Prabowo Subianto hubungannya baik-baik saja, dan menurut saya ini akan semakin membuat bagaimana suasana politik di negara kita ini akan semakin teduh, akan semakin guyup, dan tentu semakin konsolidatif. Saya selalu mengatakan bahwa sangat menarik nih kalau pertemuannya itu ada 4 tokoh yang melibatkan mantan-mantan presiden atau melibatkan presiden yang saat ini sedang menjabat. Ada Megawati, ada kemudian Pak Jokowi, dan ada Pak SBY, dan ada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang terpilih. Bagi saya, kalau ini dilakukan dan terjadi sehari 2 hari ini, tentu seluruh negara ini akan bergembira. Betapa elit-elit kita ini saling menyatu dan saling bekerja sama, dan kemudian terus membuka silaturahmi politik yang saya kira terus dilakukan. Saya kira di situ, Mbak. Ya, Bang Adi, tapi kan kalau melihat dari tanda-tanda alam ini kan masyarakat atau rakyat Indonesia ini tidak bisa melihat begitu ya. Bahkan belum ada statement juga dari Gerindra, dari PDIP maupun dari Prabowo sendiri soal kita baik-baik saja. Kalau menurut Anda seperti apa ini masyarakat menilai? Ya, saya kira masyarakat kita sudah paham ya secara politik. Mereka ini sudah engage politik sejak lama. Jadi sekalipun tak ada statement yang secara definitif mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra sudah terjadi kerjasama politik, tapi tanda-tanda ke arah itu juga sudah dibaca secara umumnya. 2 indikasi soal revisi Undang-Undang MD3 yang tidak revisi, ada figur dan sosok calon menteri yang dinilai cukup dekat dengan PDIP, menjadi satu penebal yang saya kira memang sudah tak ada lagi perdebatan bahwa PDIP itu dengan Gerindra sudah bekerja sama. Bahkan kita dengar alat-alat kelengkapan dewan, PDIP juga mendapatkan jatah yang cukup signifikan di DPR. Ini tentu hasil satu komunikasi politik yang bagus. Saya membayangkan kalau PDIP dengan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati itu tidak baik-baik saja, bisa saja PDIP itu dikucilkan, DPR tidak dapat, alat-alat kelengkapan dewan juga tidak akan mendapatkan jatah secara signifikan, termasuk misalnya tidak akan ada wajah ataupun sosok yang dinilai dekat dengan PDIP yang ikut pelatihan yang kemarin diselenggarakan di Hambatan. Jadi bagi saya pertemuan secara fisik dan pertemuan tatap muka antara Prabowo dan Megawati ini sebenarnya hanya sebatas stempel resmi, mempertebal bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang baik-baik saja. Kira-kira begitu Mbak cara menjelaskannya. Oke, jadi pertemuan antara tokoh dan juga kita lihat tadi tidak ada perubahan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada relevansinya ya pertemuan dan juga apa yang saat ini terjadi. Jadi walaupun tidak bertemu, sudah pasti sistem pemerintahan akan terus berjalan sedemikian rupa ya Bang Adi, begitu maksud Anda ya? Iya. Oke. Oke, kita ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, tadi kan sempat disebut oleh Bang Adi juga terkait dengan pertemuan 4 tokoh. Kira-kira Pak SBY akan mungkin berminat tidak jika nanti Pak Prabowo mengajak Pak SBY untuk bertemu dengan Ibu Mega? Ya, Pak SBY tidak ada persoalan sebenarnya dengan Ibu Mega. Sejak dulu juga kalau di berbagai kesempatan terjadi silaturahmi itu tidak ada persoalan. Dan wacana terkait yang disampaikan oleh Mas Adi tadi untuk pertemuan 4 tokoh ini kan pernah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk wacana presidensial club. Pak SBY pada saat itu juga memberikan respon positif, termasuk Partai Demokrat terhadap wacana presidensial club. Artinya kalau ini bisa terlaksana, tentu kami siap, Pak SBY tentu sangat siap untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu segala sesuatunya itu akan selalu menjadi yang utama dan diutamakan. Pak SBY tidak ada persoalan dengan Ibu Mega, tidak ada masalah dengan Pak Jokowi, apalagi dengan Pak Prabowo yang memang sudah bersahabat sejak dulu. Jadi kami meyakini kalau ikhtiar itu bisa diwujudkan, tentu Pak SBY akan berpartisipasi aktif. Baik. Baik, Bang Kamhar dan Bang Adi, sebelum kita lanjutkan, kini kita akan lihat terlebih dahulu informasi terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut bahwa kakaknya Prabowo Subianto ini telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu Megawati. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan tepatnya pertemuan akan berlangsung.
Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Ya, terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa, Pak? Baik, kita akan lanjutkan dialog kami dengan dua narasumber kami, Bang Kamhar dan juga Bang Adi. Saya ke Bang Adi terlebih dahulu. Bang Adi masih bersama ya dengan kami ya. Baik, Bang Adi tadi dikatakan oleh Pak Hashim bahwa ini sudah menunggu 2 tahun. Kalau dari pengamatan Anda, dari gesturnya, cara menyampaikannya seperti apa Bang Adi? Ya ini kan menjadi satu pesan betapa memang bertemu dengan Megawati, bertemu dengan Prabowo Subianto itu bukan perkara gampang. Ini adalah tokoh-tokoh elit penting yang saya kira memang memiliki tingkat kesibukan di atas rata-rata. Tapi yang kedua, mungkin selama ini tidak ada agenda politik yang dinilai memiliki isu yang dinilai signifikan. Jadi tak ada yang kemudian membuat keduanya itu harus bertemu untuk bicara tentang isu-isu yang dinilai strategis. Kalau kita mengacu pada omongannya Pak Hashim, tentu saja selama kurang 2 tahun ini tak ada yang kemudian menjadi perekat ya, di mana Prabowo Subianto dan Megawati itu harus bertemu. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu memang sempat dikait-kaitkan soal keinginan bertemu Prabowo dengan Megawati dalam konteks sebelum persiapan pemilu di 2024. Kan dulu sempat ada penjodohan ya, bagaimana kerjasama politik atau koalisi politik antara Prabowo Subianto dan Ganjar atau Ganjar dan Prabowo Subianto. Saat itu juga sempat mencuat isu soal bagaimana kemungkinan Megawati dan Prabowo dan Megawati itu bertemu untuk bicara dari hati ke hati. Karena publik tahunya Prabowo dan Megawati ini memiliki hubungan yang cukup baik ya, meski ada kalanya keduanya saling berkompetisi. Itu yang saya kira memang menjelaskan kenapa Hashim itu mengatakan sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya Prabowo itu ingin bertemu dengan Megawati, tapi ya, Bang Adi, kita akan bahas lebih detail sesaat lagi. Kita akan beralih ke Depok UI terlebih dahulu untuk melihat pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya pemirsa, Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus dan kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dan masih bersama dengan kami Bang Kamhar Lakumani, selaku Deputi Bapilu Partai Demokrat. Bang masih bersama dengan kami ya, terima kasih Bang sudah menunggu. Tadi kita sama-sama mendengar pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa sejumlah hal gitu ya, yang mengatakan bahwa memang ada Ibu Megawati pertama menerima undangan untuk pelantikan Pak Prabowo. Artinya tidak ada permasalahan yang begitu serius di antara mereka ini ya Bang. Sejauh ini di internal pembahasannya seperti apa? Iya, jadi sepengetahuan kami memang senada dengan tadi yang disampaikan Bung Hasto ya. Secara historis dan secara empiris, hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo memang sangat baik. Dan ini juga tercermin dari bentuk komunikasi politik dari elit-elit Partai PDIP yang menyampaikan selamat, yang memberikan support secara dan respon positif terhadap Pak Prabowo, baik itu oleh Ibu Puan maupun Pak Sekjen Bung Hasto sendiri. Jadi pada dasarnya kami menilai dan kami meyakini bahwa ini tidak ada masalah, nggak ada, semuanya baik-baik saja. Artinya tentu kita menaruh harapan agar bisa terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sebelum pelantikan. Namun secara substansi sebenarnya hubungan baik ini tidak ada yang perlu dipersoalkan, dalam artian kami meyakini bahwa PDIP pun itu akan mensupport atau akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ini kan sebenarnya dari pernyataan-pernyataan Bung Hasto tadi, intisarinya adalah ya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah, siap mendukung pemerintahan ke depan dan meyakini bahwa Pak Prabowo itu akan mampu membawa apa yang menjadi cita dan program-program prioritasnya untuk bangsa ini ke depan tentu akan lebih baik. Dan itu tegas disampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, semua elemen tentu akan berkolaborasi dan membangun sinergi sehingga ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua. Oke, berarti pertemuan ini bisa saja terjadi nanti sesudah pelantikan dilakukan begitu ya?
Tentu saja semua Oke, kemungkinan itu karena terbuka. ada sejumlah isu yang beredar gitu ya Bang Kamhar terkait dengan apa namanya faktor-faktor belum sempat bertemunya juga Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang pertama adalah kemandekan negosiasi, kemudian ada juga beredar soal terkait dengan campur tangannya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sehingga membuat Bu Mega belum mau bertemu. Kalau terkait dengan isu ini seperti apa pendapat Anda? Kami belum mendapat informasi tentang itu ya. Kami meyakini Pak Prabowo, Ibu Megawati ini semua adalah patriot dan negarawan, termasuk Pak Jokowi pun juga demikian tentu tidak mungkin akan mengorbankan kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara hanya untuk hal-hal yang sifatnya personal. Mereka semua adalah patriot. Baik, baik. Bang Kamhar Lokmani, terima kasih atas waktu Anda dalam kesempatan dialog kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan sama-sama menunggu apakah nantinya akan terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Kita akan sama-sama menunggu Terima kasih, demi Mbak, ya. kemajuan bangsa dan negara ya.